masih tanpa respon. Sekarang di seluruh dunia sedang membicarakannya, termasuk terakhir dari New York dan sebagainya, karena di Elsevier sudah terbit jurnal, ya, PubMed. Itu isinya adalah dendritic cell vaksin imunoterapi atau vaksin Nusantara, the beginning of the end, cancer and COVID-19. Artinya apa? Dunia sepakat punya hipotesis bahwa yang akan menyelesaikan hal ini termasuk COVID-19 adalah dendritic cell vaksin imunoterapi. Dan saya merasa sangat berbahagia bahwa teorinya benar bahwa memang ini adalah self-limiting disease yang akan sembuh sendiri, ya, penyakit yang memang sembuh. Orang yang mengabarkan kabar positif dan kabar yang benar soal COVID disamakan dengan Dr. Lewis. Kalau saya disuruh pilih antara Dr. Lewis atau PR, saya lebih memilih Dr. Lewis. Karena apa? Karena dia ini muncul akibat orang-orang macam PR, Koko, BI, dan penebar ketakutan COVID. Pada bulan Desember, Dr. Simon sudah mengkritisi. Ini sudah jadi sebuah warning yang lama dimunculkan. Tapi anehnya, para dokter munafik tai kucing yang sempat ngamuk-ngamuk ke Dr. Simon mendadak membahas bahayanya obat-obatan tersebut di Twitter. Selain Dr. Simon, Dr. Terawan juga terbukti benar soal virus ini adalah self-limiting disease. Ainun Najib saja yang bukan dokter ahli IT ngesok bikin pandangan dan perdebatannya dengan Terawan. Nah, jadi dari artikel ini saya hanya bisa menyimpulkan bahwa kebenaran itu tidak bisa dikalahkan. Kebenaran itu akan muncul terus meski ditekan. Kebenaran yang diutarakan oleh Dr. Samuel Simon dan Dr. Terawan akhirnya terbuktikan kenapa pasien OTG dan gejala ringan diberikan obat-obatan. Masker salahmu sendiri kok beli, ya? Nggak usah masker untuk yang sakit. Tadi Parani bilang dari WHO, nggak ada gunanya untuk yang sakit supaya tidak menulari orang lain kalau sakit. Tapi yang sehat nggak perlu, ya. Sebenarnya sangat bisa dua-duanya diselamatkan. Jangan ada yang dikorbankan. Manusia tentu diutamakan penyelamatan jiwanya, tapi tidak perlu ekonomi menunggu sampai semuanya sudah terang benderang, sudah aman, bisa segera merapat. Nah, pilihan seperti itu, strategi seperti itu, kebijakan seperti itu, dan aksi seperti itu yang menggabungkan penyelesaian kedua krisis kembar ini yang harmonis, yang pas, itulah solusi daripada dianggap memilih salah satu. Dianggap pula itu dilema. It is no dilema. Dan kemudian sebetulnya sangat bisa dilakukan secara bersamaan, tentu dengan strategi yang tepat, dengan kebijakan yang tepat, dengan aksi yang tepat. Virusnya ringan-ringan saja, itu hoax luar biasa. Apa yang paling aneh yang pernah Anda dengar hoax ini? Ya, hampir banyak sekali hoax sampai saya hampir lupa mana sih. Hampir semua mengatakan bahwa penderita COVID yang diberikan obat-obatan bisa mengakibatkan gangguan irama jantung yang sering mengakibatkan kematian mendadak, dan COVID dijadikan kambing congeknya. Ini adalah sebuah hal yang mengerikan bisa terjadi dalam meningkatkan kematian. Bahkan ada orang yang ngaku-ngaku pintar mengatakan bahwa Dr. Simon ini arogan dan mempertanyakan apakah dokter paru goblok atau tidak. Dia meminta Dr. Simon juga untuk menanyakan pendapat dari dokter paru RSUI, UI. Sebenarnya dari pertengahan Desember 2020, Dr. Simon mengkritisi sebagai obat yang digunakan rumah sakit untuk pasien COVID. Dan banyak dokter sampah dan bau duit maki-maki Dr. Simon dengan kasar. Mentang-mentang Dr. Simon ini dokter spesialis kulit, bukan spesialis paru.